yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Ibnu Khaldun dalam sebuah karyanya yang berjudul Muqaddimah, beliau menulis, kehancuran suatu bangsa disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia maupun orang. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu kemajuan negara, karena hanya negara yang majulah yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Namun kenyataannya hadirin, apabila sumber daya manusianya rendah, maka bukan mustahil bangsa ini akan menjadi bangsa yang bangsa terbawah, bahkan menjadi bangsa yang terpecah belah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh kelah ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan tema peningkatan kualitas SDM yang unggul menuju Indonesia maju. Sebagai rujukan firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makili ke Jawa Timur juga Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz, beliau menjelaskan bahwa Allah telah menghamparkan bumi dan menjadikan di atasnya gunung-gunung yang menancap agar penduduk bumi tidak mengalami goncangan. Allah juga menumbuhkan berbagai tumbuhan dan tanaman di atasnya menurut ukuran. Dan Allah juga menjadikan untukmu berbagai kebutuhan agar kamu tetap hidup, baik berupa makanan, minuman, ataupun tempat tinggal. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rizki kepada semuanya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita hadirin bahwasanya Allah telah menciptakan sumber daya alam yang sangat melimpah agar dapat dimanfaatkan
kualitas agar dapat mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan baik. Hadirin yang berbahagia, dunia telah mengukir sejarah bahwa Islam pernah menduduki posisi penting dalam peradaban global dan mampu mencapai kejayaan. Masih ingat dinasti Abbasiyah pada zaman Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun? Dalam buku History of the Arabs menulis, pada masa Abbasiyah inilah disebut sebagai negara yang kuat dan tidak tertandingi. di sisi lain kebanggaan rakyatnya mencapai pada tingkat tertinggi. SDM yang ada mampu menerjemahkan berbagai kebutuhan serta kekayaan negara diolah untuk kemakmuran rakyatnya. Bahkan yang paling mengesankan adalah Kebangkitan intelektual yang ada pada masa itu. hadirin, sejarah yang begitu mengagumkan harusnya menjadi penggugah untuk terus berbenah dalam memajukan bangsa agar mampu bersaing di kancah dunia. Survei dari World Competition Yearbook 2021 yang dilakukan oleh Institute Management Development menulis, pada masa pandemi yang lalu daya saing sumber daya manusia di Indonesia masih tertinggal dan berada pada urutan ke-37 dari 64 negara yang didata. Tak hanya SDM saja yang tertinggal, hadirin, ternyata dampak dari pandemi ini juga memberi tekanan yang begitu besar terhadap sektor ketenaga kerjaan Indonesia. Selain itu, dampak dari pandemi yang lalu juga memberi tekanan kepada sektor informal, sehingga mayoritas di sektor informal memiliki produktivitas yang rendah, yang pada akhirnya akan menurunkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukankah kita telah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara dengan SDA yang sangat melimpah? Namun hadirin, dengan SDA yang melimpah saja belum mampu menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang maju. Karena aspek terpenting dalam memajukan bangsa adalah Sumber daya manusianya. lalu SDM itu seperti apa yang diharapkan agar dapat menjadi garda terdepan dalam mengelola karunia Allah yang sangat melimpah? Sekali lagi hadirin, Allah telah memberikan kita tuntunan yang termaktub indah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu
walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya As-Sa'di menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman berdasarkan ilmu dan keimanan yang Allah berikan kepada mereka. Perbuatan masing-masing dari mereka akan diberi balasan berdasarkan amalnya. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, Dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. ayat ini memberi landasan metodis kepada kita hadirin, bahwasanya ilmu yang telah kita raih baik di bangku sekolah, perguruan tinggi ataupun di pesantren harus kita amalkan dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Melalui kerja dan karya nyata. Oleh karena itu hadirin, ada beberapa solusi yang harus kita terapkan agar dapat menjadi SDM yang unggul. Di antaranya, Yang pertama, meningkatkan etos kerja di kalangan masyarakat. karena dengan etos kerja yang tinggi Akan lahir manusia-manusia yang hebat yang mampu merubah dunia, kemudian muncullah karya-karya yang produktif, sehingga suatu bangsa mampu menguasai peradaban dunia. yang kedua, peningkatan pengetahuan berbasis keimanan. Manusia beriman tapi tidak memiliki ilmu, ia akan menjadi lemah dan mudah diperdaya. Sebaliknya, manusia beriman tapi tidak memiliki ilmu, ia akan menjadi puas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Pantas Albert Einstein pernah mengatakan, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Dengan demikian hadirin, sumber daya manusia yang berkualitas yang diharapkan oleh bangsa ini adalah Manusia yang memiliki iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang mantap. Oleh karena itu, kita bukan saja dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, teknokrat-teknokrat brilian, politikus-politikus cerdas, tetapi kita juga dituntut untuk mencetak orang-orang benar pribadi beriman, serta individu yang berakhlak mulia. Hadirin, ada sebuah syair lagu yang berbunyi, Indonesia, 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 SDA-nya berlimpah, hanya harus kita mengelola.
Indonesia. 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 SDA-nya berlimpah. SDM-nya harus pintar mengelola. Buat apa SDA kalau SDM lemah? SDM unggul Indonesia jaya. Buat apa SDA kalau SDM lemah? SDM unggul Indonesia jaya. Hadirin yang berbahagia, dari uraian kami tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya, Yang pertama, kualitas pendidikan yang mampu memperdayakan potensi iman dan ilmu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lemah. yang kedua, kesuksesan pembangunan suatu bangsa tergantung etos kerja masyarakatnya, sehingga dapat menghasilkan kerja ikhlas, kerja keras, Kerja cerdas dan kerja tuntas. Semoga bermanfaat Mari tingkatkan sumber daya manusia yang lemah agar masa depan Indonesia tidak tumpul. Dengan SDA kita yang sangat melimpah, maka SDM harus berkualitas dan unggul. daun tas, daun salam, daun talas. Beli baju warna coklat. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia akan maju dan hebat. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.